Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam materi kelas 10 mata pelajaran ekonomi SMA. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang badan usaha. Pada bagian yang pertama ini kita akan belajar tentang pengertian, fungsi, jenis-jenis badan usaha, dan juga nanti badan usaha milik swasta. Baik, sekarang kita lihat gambar yang ada. Coba amati gambar yang ada di dalam layar. Menurut Anda, apa perbedaan ketika gambar tersebut? Adakah persamaannya? Mengapa perusahaan-perusahaan tersebut ada di Indonesia? Siapa pemiliknya ya? Begitu banyak pertanyaan yang mungkin saja Anda ada dalam pikiran kalian ketika mengamati ketiga gambar di atas. Sekarang kita ke pengertian badan usaha. Kebanyakan orang berpendapat bahwa pengertian badan usaha dan perusahaan tidak terdapat perbedaan. Hal ini didasarkan dari proses produksi yang dilakukan perusahaan, di mana dari proses produksi tersebut akan dihasilkan barang-barang atau jasa-jasa yang akan dipasarkan atau dijual dengan tujuan memperoleh keuntungan. Sementara itu, kegiatan badan usaha mempunyai tujuan untuk menghasilkan laba atau keuntungan. Oleh karenanya, pengertian antara perusahaan dengan badan usaha seringkali disamakan. Untuk lebih jelasnya, pengertian badan usaha dan perusahaan dapat dikemukakan sebagai berikut. Badan usaha adalah kesatuan yuridis yang mendirikan usaha untuk mencari keuntungan. Kesatuan yuridis ekonomis itu terdiri atas seorang atau sekelompok orang yang berorganisasi atau bekerja sama dalam bidang ekonomi yang bertujuan mencari keuntungan dengan mendirikan suatu perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa secara efektif dan efisien. Ciri-ciri badan usaha antara lain: A. Bertujuan mencari keuntungan. B. Menggunakan modal dan tenaga kerja. C. Aktivitas operasional perusahaan di bawah pimpinan usahawan. Sedangkan yang nomor 2, perusahaan adalah kesatuan teknis dan tempat proses produksi barang dan jasa secara efektif dan efisien. Dengan demikian, dalam perusahaan digunakan tenaga-tenaga dan mesin-mesin serta ongkos-ongkos yang rasional untuk menghasilkan barang sebanyak-banyaknya. Akan tetapi, bila dianalisa lebih lanjut, sebenarnya perbedaan antara badan usaha dengan perusahaan dapat kita simak dalam tabel ini. Untuk perusahaan merupakan kesatuan teknis dan produksi, sedangkan badan usaha merupakan kesatuan yuridis formal. Jadi kalau perusahaan itu teknis, kalau badan usaha adalah yuridis formal, artinya ada kekuatan hukum. Yang nomor 2, perusahaan bertujuan menghasilkan barang dan jasa. Kalau badan usaha mencari laba atau keuntungan. Yang nomor 3, perusahaan tidak selalu bersifat resmi atau formal, sedangkan badan usaha bersifat resmi dan formal, serta harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang nomor terakhir, nomor 4, perusahaan bersifat konkret atau nyata, seperti pabrik, toko, dan bengkel. Sedangkan badan usaha bersifat abstrak, hanya dapat dilihat dari akta pendiriannya saja. Hanya bisa dilihat dari akta. Kalau tidak ada akta, berarti bukan badan usaha. Baik, sekarang kita masuk ke fungsi badan usaha. Fungsi badan usaha mengandung arti peranan badan usaha dalam melakukan kegiatan agar dapat memberikan suatu manfaat, baik manfaat bagi badan usaha yang bersangkutan atau dalam rangka mencari keuntungan, maupun bermanfaat bagi orang lain atau masyarakat dalam rangka mengkonsumsi barang sehingga tercapai kepuasan atau kemakmuran.
Fungsi badan usaha dalam melaksanakan kegiatannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama fungsi manajemen, yang kedua fungsi operasional. Fungsi manajemen. Satu, fungsi manajemen. Fungsi ini meliputi tugas-tugas yang harus dimiliki oleh seorang pimpinan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan dalam suatu badan usaha. Fungsi manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengarahan, serta pengkoordinasian dan pengawasan. Seperti yang pernah kita bahas di materi sebelumnya, yaitu materi manajemen perusahaan ya. Yang kedua, fungsi badan usaha sebagai fungsi operasional. Fungsi operasional merupakan pelaksanaan atas suatu kegiatan badan usaha dalam rangka menghasilkan keuntungan atau laba. Fungsi operasional ini meliputi produksi, bidang pembelanjaan, bidang personalia, bidang administrasi, dan bidang pemasaran. Seperti dalam materi yang kemarin, ini adalah bidang-bidang manajemennya. Baik, kita lanjutkan sekarang ke jenis-jenis badan usaha berdasarkan lapangan usaha. Berdasarkan lapangan usaha, jenis badan usaha dibagi menjadi 5. Yang pertama agraris, kedua ekstraktif, ketiga industri, 4 perdagangan, 5 jasa. Kita mulai yang pertama, jenis badan usaha agraris. Badan usaha agraris adalah badan usaha yang kegiatannya mengolah alam sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih banyak. Contohnya adalah pertanian. Pertanian ini contohnya, pertanian, perikanan darat, peternakan dan perkebunan. Ini contohnya yang ini ya. Ini salah penempatan. Yang kedua, jenis badan usaha adalah ekstraktif. Badan usaha ekstraktif adalah badan usaha yang kegiatannya mengambil hasil alam secara langsung sehingga menimbulkan manfaat tertentu. Contohnya adalah pertambangan, perikanan laut, penebangan kayu, pendulangan emas dan sebagainya. Ini contohnya, ini di pertambangan, ini ekstraktif. Yang ketiga, industri. Badan usaha industri adalah badan usaha yang kegiatannya mengolah dari bahan mentah menjadi bahan jadi yang siap untuk dikonsumsi. Ini membuat barang ya. Ini berarti seperti pabrik. Contohnya perusahaan tekstil, industri logam, kerajinan tangan. Ya. Kalau ini contohnya adalah ini pengalengan ikan ini. Kita lanjutkan jenis yang keempat, yaitu perdagangan. Badan usaha perdagangan adalah badan usaha yang kegiatannya menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen atau kegiatan jual beli, atau bahasa istilahnya adalah kegiatan distribusi. Contohnya adalah grosir, pedagang eceran, supermarket, perusahaan ekspor impor dan sebagainya. Ini seperti contoh. Ini. Yang terakhir, jenis badan usaha adalah jasa. Badan usaha jasa adalah badan usaha yang kegiatannya bergerak dalam bidang pelayanan jasa kepada konsumen. Contohnya salon, dokter, bengkel, notaris, asuransi, perbankan, angkutan. Ini transportasi, perbankan. Nah, ditinjau dari kepemilikan modal, ya, badan usaha dibedakan menjadi 4. Yang pertama, badan usaha milik swasta atau BUMS adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh swasta, dapat berbentuk perseorangan maupun persekutuan. Contohnya firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, koperasi dan sebagainya. Yang kedua, badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara atau BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara, yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
BUMN bergerak di sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak. Ini nanti bentuknya seperti perusahaan jabatan, perusahaan umum, dan persero. Yang ketiga, badan usaha campuran. Badan usaha campuran adalah badan usaha yang modalnya sebagian milik masyarakat dan sebagian milik swasta. Contohnya persero, di mana modal yang dimiliki oleh badan usaha ini adalah 51% atau lebih dimiliki pemerintah dan paling banyak 49% dimiliki oleh swasta atau investor. Contohnya PT Telkom, PT Angkasa Pura, PT BNI, dan sebagainya. Yang keempat, badan usaha milik daerah adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Contohnya Bank Jateng, Bank Jabar, PDAM, dan sebagainya. Berdasarkan badan hukum yang dipilih, badan usaha milik swasta dapat dibedakan dalam bentuk 1. Badan usaha perseorangan, 2. Firma atau FA, 3. Persekutuan komanditer atau CV, 4. Perseroan terbatas atau PT, 5. Koperasi. Nah, yang koperasi tidak akan dibahas di sini, nanti akan dibahas pada materi yang berikutnya. Kita mulai dari yang pertama, badan usaha perseorangan. Badan usaha perseorangan adalah suatu bentuk badan usaha yang didirikan oleh satu orang. Modalnya juga dari satu orang yang sekaligus juga memimpin dan bertanggung jawab atas segala pekerjaan dengan tujuan untuk mencari laba. Kebaikan dari badan usaha yang perseorangan antara lain, organisasinya mudah karena aktivitas relatif terbatas dan perusahaan relatif kecil. B. Kebebasan bergerak. Pemilik mempunyai kebebasan yang luas karena setiap keputusannya merupakan kata terakhir. C. Keuntungan jatuh hanya pada satu orang. D. Pajaknya rendah. E. Rahasia perusahaan lebih terjamin karena umumnya pengusaha sendiri yang menjalankan tugas-tugas penting. F. Ongkos organisasinya rendah. G. Dapat mengambil keputusan dengan cepat karena tanpa menunggu persetujuan orang lain. H. Keuntungan yang besar akan menambah dorongan dan semangat bagi pimpinan. Sedangkan kekurangan badan usaha perseorangan adalah A. Tanggung jawab pimpinan tidak terbatas, B. Besarnya modal terbatas, C. Kelangsungan hidup atau kontinuitas tidak terjamin, D. Kecakapan pimpinan sangat terbatas, artinya bila pimpinan tidak cakap maka perusahaan akan mengalami kemunduran. E. Kerugian akan ditanggung sendiri. Ini contohnya perusahaan rumah makan. Sekarang yang kedua, firma atau FA. Firma adalah persekutuan dua orang atau lebih untuk mendirikan dan menjalankan suatu perusahaan di bawah nama bersama, dan masing-masing sekutu atau anggota memiliki tanggung jawab yang sama terhadap perusahaan. Tanggung jawab sekutu tidak terbatas sehingga tidak ada pemisahan antara kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi. Apabila perusahaan menderita kerugian, maka seluruh kekayaan pribadinya dapat dijaminkan untuk menutup kerugian firma. Nah, kebaikan-kebaikan firma diantaranya A. Kebutuhan akan modal lebih mudah terpenuhi. B. Pengelolaan perusahaan dapat dibagi-bagi sesuai dengan keahlian masing-masing sekutu. C. Setiap risiko dipikul bersama-sama sehingga dirasakan tidak terlalu berat. D. Keputusan yang diambil lebih baik karena berdasarkan pertimbangan lebih dari seorang. E. Kemampuan untuk mencari kredit lebih besar karena lebih dipercaya oleh pihak ketiga atau perbankan. Adapun kekurangan badan usaha bentuk firma antara lain, A. Terdapat kemungkinan timbulnya perselisihan paham di antara para pemilik atau pendiri. B. Keputusan yang diambil kurang cepat karena harus menunggu musyawarah. Akibat tindakan seorang anggota akan menyebabkan terlibatnya anggota yang lain. C. Perusahaan dikatakan bubar apabila salah seorang anggota mengundurkan diri atau meninggal dunia. Hal yang penting dalam firma adalah pembagian laba atau rugi. Sebagai penjelasan dari tanggung jawab masing-masing sekutu, pembagian laba atau rugi firma sesuai dengan perjanjian dalam akta pendirian.
Dan yang ketiga, persekutuan komanditer atau CV. Persekutuan komanditer atau CV adalah persekutuan dua orang atau lebih untuk mendirikan usaha di mana satu atau beberapa orang sebagai sekutu yang hanya menyerahkan modal dan sekutu yang lainnya menjalankan perusahaan. Jadi dalam persekutuan komanditer dikenal dua sekutu. Ya, pertama adalah sekutu aktif atau sekutu pekerja atau sekutu komplementer, yaitu sekutu yang berhak memimpin perusahaan atau sekutu yang menjalankan perusahaan. Yang kedua adalah sekutu pasif atau sekutu tidak bekerja atau sekutu komanditer, yaitu sekutu yang hanya menyerahkan modalnya saja. Sebenarnya persekutuan komanditer dengan firma hampir sama, sehingga kebaikan dan kekurangan firma juga berlaku untuk persekutuan komanditer. Kebaikan yang lain yaitu modal CV menjadi lebih besar, sedangkan kekurangannya adalah sekutu komanditer seolah-olah hanya mempercayakan modalnya kepada satu perusahaan. Perseroan terbatas atau PT adalah suatu persekutuan yang memperoleh modal dengan mengeluarkan sero atau saham, di mana setiap orang dapat memiliki satu atau lebih saham serta bertanggung jawab sebesar modal yang diserahkan. Mendirikan PT harus dengan akta notaris dan izin persetujuan dari Menteri Kehakiman serta diumumkan dalam berita negara, sehingga PT berbentuk badan hukum. Dalam akta pendirian harus memuat nama PT, tujuan PT, nama pendiri PT, tempat kedudukan PT, jumlah modal PT, anggaran dasar PT. Kebaikan perseroan terbatas atau PT antara lain tanggung jawab persero terbatas, kebutuhan akan modal mudah dipenuhi, kontinuitas kehidupan PT lebih terjamin, lebih dipercaya pihak ketiga dalam hal kredit, efisiensi dalam kepemimpinan, lebih mampu mempertahankan nasib buruh dan karyawan. Sementara kelemahan PT adalah A. Perhatian persero terhadap PT kurang, B. Biaya dalam PT besar, biaya pendirian, biaya organisasi, biaya pajak perseorangan. C. Memimpin PT lebih sulit daripada perusahaan dalam bentuk yang lain. Contohnya ini PT. Alat kelengkapan PT. Dalam perseroan terbatas terdapat 3 badan yang menentukan kelangsungan hidup PT. Yang pertama adalah Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS yang mempunyai kekuasaan tertinggi. Dalam RUPS berhak memilih dan mengangkat serta menetapkan gaji direksi maupun dewan komisaris. Yang kedua, direksi atau direktur utama atau dewan direktur adalah seseorang yang memimpin dan bertanggung jawab atas jalannya PT. Yang terakhir atau C, dewan komisaris adalah orang-orang yang dipilih oleh persero yang biasanya persero yang memiliki sero atau saham terbesar. Tugas komisaris adalah mengawasi dan memberi nasihat kepada direksi. Demikian pembelajaran pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika menyukai video ini silahkan klik suka. Jika ada kritik saran silahkan berkomentar. Jika bermanfaat silahkan klik subscribe. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.